Tiba-tiba paman itu mengeluarkan semua sisa makanan semalam. Sementara nilai radiasi di sekitarnya sedang melonjak. Pria itu terkejut melihat data radiasi pada detektor. Kemudian ia menyadari tangannya penuh debu. Ia berbalik dan melihat. Polusi nuklir sudah mendekat di langit. Orang-orang langsung panik. Mereka berlari menjauh seperti gerombolan zombie. Krisis polusi nuklir menghantui pulau ini. Sementara itu, orang-orang mulai berebut barang-barang di supermarket dan pusat perbelanjaan. Makanan dan air menjadi barang paling dicari. Lebih dari 3 juta warga membanjiri stasiun. Setiap orang ingin pergi sebelum polusi nuklir tiba. Namun, negara pulau yang kecil ini, mereka bisa lari kemana? Ini adalah film bencana radiasi nuklir yang dirilis di Korea. Menggambarkan dampak bocornya limbah nuklir Jepang secara nyata. Dan bencana yang tak terhindarkan. Cerita dimulai dari sekumpulan tikus ini. Hewan biasanya pertama kali merasakan tanda-tanda bencana. Banyak tikus muncul dari dalam tanah. Mereka melompat ke laut dengan gila. Sepertinya ada sesuatu yang besar akan terjadi. Memang, keesokan harinya, Korea mengalami gempa bumi berkekuatan 7. Barang-barang di dalam rumah mulai roboh. Warga yang tidak siap panik dan bingung. Hanya dalam 1 menit, keluarga yang sebelumnya tidak mampu semakin terpuruk. Apakah kau pikir ini sudah selesai? Yang lebih mengerikan masih akan datang. Sebuah reaktor nuklir bernama pembangkit listrik tenaga nuklir Hansing. Akibat gempa, katup pendingin mengalami retak. Air pendingin mulai bocor perlahan-lahan. Secara teori, PLTN dapat bertahan dari badai berkekuatan 14 dan gempa bumi berkekuatan 8. Namun PLTN telah beroperasi selama 40 tahun. Kepala stasiun melaporkan situasi kepada markas besar, berharap untuk melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan menyeluruh pada peralatan lama. Presiden Korea juga menyadari tingkat keparahan kejadian ini. Bocornya air pendingin menunjukkan radiasi juga bocor. Presiden memerintahkan peringatan darurat berwarna biru, evakuasi warga sekitar dan menghentikan perbaikan PLTN. Namun Perdana Menteri justru menentang. Ia khawatir peringatan akan menimbulkan kepanikan nasional. Ekonomi negara akan hancur dalam sekejap. Pejabat tinggi di samping juga mengusulkan untuk menyembunyikan informasi. Dan mengatakan situasinya tidak seburuk yang kau bayangkan. Maka diam-diam mengirim beberapa pekerja untuk menyambungkan katup. Bahkan para karyawan pembangkit listrik tenaga nuklir tidak mengetahui hal ini. Namun nilai radiasi di sekitar katup terlalu tinggi. Para pekerja Cina ingin menyelesaikan tugas dengan cepat. Mereka bahkan memilih untuk langsung menyegel katup dengan las. Tanpa disadari, hal ini menyebabkan peningkatan tekanan di dalam pipa. Saat itu, petugas di ruang kontrol menyadari ada yang tidak beres. Mereka segera menelepon para pekerja Cina. Namun sebelum sempat bicara, pipa mulai bergetar. Kemudian, semua pipa tiba-tiba pecah. Air pendingin yang banyak mulai tumpah. Beberapa pekerja Cina yang terluka segera dievakuasi. Hal ini membuat karyawan pembangkit listrik tenaga nuklir menyadari ada masalah. Pada saat itu, karena kebocoran air pendingin yang besar, gas hidrogen yang dikeluarkan oleh pendingin reaktor akan meningkatkan tekanan di dalam reaktor. Jika terus seperti ini, akan terjadi ledakan. Sang kepala stasiun yang berpengalaman menyadari, saat ini perlu segera melepaskan gas untuk mengurangi tekanan. Namun gas tersebut masih mengandung radiasi nuklir yang tinggi. Maka segera meminta kepala stasiun baru untuk melaporkan ke atasan. Presiden menerima laporan dan segera mengeluarkan perintah evakuasi. Namun Perdana Menteri mengingatkannya, sekarang sudah terlambat untuk evakuasi. Dalam jarak 30 km dari pembangkit listrik, terdapat lebih dari 3,4 juta orang. Jika terjadi ledakan, 3,4 juta orang tidak akan bisa melarikan diri. Untuk menghindari kepanikan, mereka memutuskan untuk menyembunyikan kebenaran tentang pembangkit listrik tenaga nuklir dari publik. Dan segera mulai melepaskan tekanan udara untuk mencegah ledakan. Namun Presiden tidak setuju. Karena ada lebih dari 10.000 penduduk di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir. Begitu gas radiasi dilepaskan, mereka tidak akan bisa bertahan hidup. Namun lebih dari 10.000 penduduk di sekitar. Dibutuhkan setidaknya 3 jam untuk evakuasi seluruhnya. Akhirnya atas desakan Presiden, memutuskan untuk mengungsikan penduduk di sekitar. Begitulah, penduduk di sekitar naik ke bus dengan bingung. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Saat itu, para pekerja penyelamat di pembangkit listrik tenaga nuklir mengetahui bahwa reaktor nuklir akan segera meledak, mulai meninggalkan pos kerja dan berusaha menyelamatkan diri. Namun, yang tak terduga adalah, satu-satunya jalan keluar mereka telah dikunci oleh atasan, ingin memaksa mereka untuk tetap bekerja. Namun dalam situasi hidup mati seperti ini, siapa yang akan rela mati untuk mereka? Orang-orang mulai mengambil alat untuk membuka pintu. Saat itu, kepala stasiun tua berada di ruang kontrol, terus menunggu perintah dari atasan. Jika terus menunggu, reaktor akan meledak setiap saat. Pada saat itu, semua orang di pembangkit listrik tenaga nuklir akan mati. Maka kepala stasiun tua dengan tegas memerintahkan untuk membuka ruang ventilasi. Namun, pada saat krusial, sistem ventilasi mengalami kerusakan. Sekarang hanya bisa mengirim orang untuk membuka katup secara manual. Namun sudah terlambat. Begitulah, seluruh pembangkit listrik tenaga nuklir menjadi reruntuhan. Ketika Kogawa bangun, sekelilingnya telah menjadi neraka di bumi.
Sehari sebelumnya masih ada kekuatan yang efektif. Sekarang semuanya berubah menjadi tak dikenali. Dia dengan penuh kesabaran membuka reruntuhan untuk menyelamatkan orang. Akhirnya dengan bantuan orang lain, dia dan beberapa korban luka berhasil keluar dari pembangkit listrik nuklir. Pada saat itu petugas pemadam kebakaran juga tiba di lokasi. Namun tingkat radiasi terlalu tinggi. Mereka tidak berani masuk untuk menyelamatkan orang. Mereka hanya bisa merawat korban yang berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Pada saat itu, Kogawa dan kepala stasiun tua membantu beberapa korban luka keluar. Mengapa tim penyelamat Uchi tidak masuk untuk menyelamatkan orang? Petugas pemadam kebakaran menjawab bahwa tingkat radiasi di pembangkit listrik nuklir terlalu tinggi. Tidak ada yang berani masuk untuk menyelamatkan orang. Satu-satunya cara untuk menurunkan tingkat radiasi sekarang adalah dengan terus menuangkan air dingin ke reaktor nuklir, sehingga suhu dan tingkat radiasinya turun. Kogawa marah di tempat. Apakah kamu ingin melihat orang di dalam sana mati begitu saja? Pada saat itu juga, pacarnya, Xiaoyan, datang ke lokasi untuk mencarinya. Dengan wajah penuh kekhawatiran, dia meminta Kogawa segera pergi dari sana. Namun Kogawa melihat kondisi tragis rekan kerja yang hampir mati. Dia memutuskan untuk tetap tinggal dan menyelamatkan orang, dan meminta pacarnya untuk membawa keluarganya pergi sejauh mungkin. Kemudian tanpa mempedulikan hambatan orang lain, dia tetap berlari masuk ke pembangkit listrik nuklir untuk menyelamatkan orang. Kepala stasiun tua melihat tim penyelamat yang tidak berani maju, mulai berteriak keras pada mereka. Begitu reaksi terbakar habis, semua orang harus mati. Setelah berkata begitu, dia langsung berlari menuju pembangkit listrik tenaga nuklir tanpa ragu. Saat itu, kepala pemadam kebakaran melihat tingkat radiasi terus meningkat. Dia tahu apa yang dikatakan oleh kepala stasiun tua benar. Bagaimanapun, masuk ke dalam akan mati. Berdiri seperti ini juga akan mati. Maka mereka mulai bertindak membersihkan jalan, membuka jalan bagi staf pembangkit listrik tenaga nuklir. Keluarga petugas pemadam kebakaran membawa satu persatu korban luka, dibawa ke pos medis. Namun mereka terbakar parah oleh radiasi nuklir. Di pos medis, terdengar jeritan menyedihkan dari para korban luka. Bahkan obat penghilang rasa sakit pun tidak berpengaruh. Dokter hanya bisa mendinginkan mereka dengan air dingin. Namun tetap saja tidak ada yang bisa dilakukan. Sisi lain, Kogawa dan kepala stasiun tua masih berusaha menyelamatkan korban luka. Namun di bawah beban berlebihan dan radiasi, Kogawa segera roboh. Mulutnya masih memuntahkan darah segar. Kepala stasiun tua segera memanggil tim penyelamat. Mereka membawanya ke ambulans. Tim penyelamat tidak bisa menahan diri saat melihat adegan ini. Seorang warga biasa dengan gigih menyelamatkan orang lain. Sementara mereka masih takut mati di sini. Maka kepala tim penyelamat segera memerintahkan semua orang untuk masuk dan menyelamatkan orang.